Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Saputra dari kelas 11 Bahasa. Ingin menyampaikan atau memberikan sebuah resensi tentang sebuah film, yaitu Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1. Identitas film dari Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 adalah sutradara Anggi Umbara, produser HB Navin dan Frederica, penulis Awe, Bene, dan Anggi Umbara. Pemeran utama Abimana Arya Satya, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro. Produksi perusahaan yaitu Falcon Production. Dan tanggal rilis 8 September 2016. Negara Indonesia dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Vino dan Indro adalah 3 orang sahabat, di mana mereka adalah anggota dari organisasi CHIPS. Cara hebat, ikut-ikutan pelayanan sosial. Mereka memiliki performa yang sangat buruk dari organisasi CHIPS tersebut, sehingga pemimpin organisasi yaitu bos mengirimkan anggota baru dari Rusia yang bernama Sophie. Tugas awal mereka mengalami performa yang buruk, yaitu menangkap sebuah copet, tapi mereka membakar rumah warga, merusak warung warga, dan lain sebagainya, sehingga mereka mengalami kerugian sebesar 8 miliar atau akan dipenjara. Kasino dan Indro sangat kebingungan mencari uang, sehingga mereka menemui Paman Dono yang bernama Pak Slamet. Rencana mereka gagal karena koper yang diberikan oleh Pak Slamet Paman Dono tersebut berisi uang mainan dan hampir diambuk massa karena dianggap mengedarkan uang palsu. Kasihan, Sophie pun mengajak Dono, Kasino, dan Indro pergi ke sebuah pesta. Namun, saat berada di perjalanan menuju ke pesta, mereka melihat seorang pria yang ditabrak oleh mobil misterius. Pria tersebut dibawa oleh Dono, Kasino, dan Indro menuju ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, pria itu mengalami sekarat. Dan saat sekarat, pria itu menyerahkan sebuah buku yang berisi harta karun kepada Dono, Kasino, dan Indro. Indro pun langsung menuju ke Malaysia sesuai dengan kode dari buku peta harta karun tersebut. Sesampainya di bandara Malaysia, tas yang berisi buku peti harta karun tersebut tertukar dengan tas lain. Mereka sempat berpencar kemana-mana untuk mencari tas yang berisi buku harta karun tersebut. Dan Kasino melihat CCTV dan langsung mencari tahu apa yang direkam oleh CCTV tersebut. Dan benar apa yang diduga Kasino, bahwa tas tersebut tertukar dengan tas seorang wanita yang berbaju merah. Kejaran dengan wanita tersebut hingga ke Chinatown, tapi tidak bertemu dengan wanita yang membawa tas yang berisi berisi buku peti harta karun. Dan Indro dari masa depan menyapa ke penonton untuk untuk melanjutkan filmnya, ada part 2-nya. Jadi saya hanya meresensi part 1 saja. Kelebihan dan kekurangan dari film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1. 1. Kelebihan. Yang pertama adalah pewarisan tokoh yang sangat pas, atau pemilihan tokoh yang sangat bagus, di mana Indro sebagai Tora, Kasino dari Vino G. Bastian, dan Dono dari Abimana Arya Satya, di mana mereka memiliki jiwa yang pas untuk memerankan tokoh tersebut.
Jadi kita dibuat untuk mengingat kembali tokoh-tokoh yang legendaris dulu. Kedua, lawakan-lawakan yang khas dari Warkop DKI. Lawakan yang sangat khas dari Warkop DKI yaitu Kang Budok yang membuat kita senang atau tertawa, dan kita teringat lawakan atau hal bodoh yang dilakukan mereka dulu. Dan ada lagi kekurangan atau kelemahan atau hal negatif dari film ini adalah pemilihan properti yang terlalu berlebihan atau ya bisa dikatakan sebagai tidak berguna. Jadi film ini terlihat tidak bagus atau terlalu berlebihan, dan lawakannya pun kalau bisa menurut saya diimprovisasi lagi agar lebih bagus lagi untuk filmnya. Terus kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu film ini sebenarnya untuk hiburan, tapi ada unsur menyentil atau kalau bisa dibilang sebagai kritik untuk pemerintah. Jangan hanya rakyat yang bisa dibilang kaya saja atau berkecukupan saja, tapi warga kecil juga butuh diperhatikan agar keadilan merata ke semuanya. Jadi itulah resensi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.